Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rindi Putriani. Sebelum saya mulai, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang GLB dan GLBB. Kalian pasti bertanya, apa itu GLB dan apa itu GLBB? Nah, sebelum kita belajar GLB dan GLBB, kita harus mengetahui dulu apa itu gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata gerak, seperti sepeda motor bergerak, mobil bergerak, jemuran bergerak, tanaman bergerak, dan lain-lainnya. Jadi, benda yang dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan kedudukan terhadap acuan tertentu. Itu yang dinamakan dengan gerak. GLB itu adalah gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Kata gerak lurus beraturan terbentuk dari 3 kata dasar, yaitu gerak, lurus, dan teratur. Gerak itu adalah perubahan posisi atau kedudukan. Lurus itu menyatakan bentuk lintasan yang lurus, dan teratur itu menyatakan besar kecepatannya yang konstan. Jadi GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan pada selang waktu tertentu. Yang dimaksud dengan kecepatan yang tetap adalah benda menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Misalkan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Artinya, tiap 1 jam mobil menempuh jarak 60 km. Tiap setengah jam mobil menempuh jarak 30 km. Atau tiap 1 menit mobil menempuh jarak 1 km. Namun pada kenyataannya, benda yang melakukan gerak lurus beraturan sangat sulit ditemukan karena pada umumnya benda yang bergerak akan mengalami percepatan dan perlambatan sehingga kecepatan menjadi tidak konstan. Pada gerak lurus beraturan atau GLB, kecepatan gerak suatu benda tetap, maka kecepatan rata-rata sama dengan kecepatan atau kelajuan sesaat. Kok bisa ya? Nah, ingat bahwa setiap saat kecepatan gerak benda tetap, baik kecepatan awal maupun kecepatan akhir. Karena kecepatan benda sama setiap saat, maka kecepatan awal juga sama dengan kecepatan akhir. Dengan demikian, kecepatan rata-rata benda juga sama dengan kecepatan sesaat. Benda hanya melakukan gerak lurus beraturan untuk beberapa waktu tertentu. Contohnya adalah sebuah kereta api yang bergerak pada lintasan rel yang lurus dan mobil yang bergerak di jalan tol bebas hambatan. Ciri-ciri gerak lurus beraturan. Pertama, lintasannya berbentuk garis lurus. Yang kedua, kecepatan benda tetap atau V sama dengan konstan. Dan yang ketiga, percepatan benda 0 atau A sama dengan 0. Kecepatan benda yang bergerak lurus beraturan bernilai sama dengan besar perpindahan benda tersebut. Namun, jika jarak tempuh tidak sama dengan perpindahan, maka besar kecepatan benda lebih kecil daripada kelajuan.
Berikut adalah rumus gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, untuk mencari kecepatan benda atau V, rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T. Nah, untuk mencari jarak perpindahan, itu rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. Dan untuk mencari waktu tempuh, rumusnya adalah T sama dengan S dibagi V. Nah, keterangannya V itu kecepatan, satuannya meter per second, S itu jarak, satuannya meter, dan T itu waktu, satuannya second. Contoh soal, temanmu bersepeda bergerak menempuh jarak 180 meter, membutuhkan waktu 30 second. Berapakah kelajuan sepeda tersebut? Nah, diketahui jaraknya adalah 180 meter, waktunya adalah 30 second. Nah, yang ditanya itu adalah kecepatan kelajuan sepeda tersebut. Jadi kita menggunakan rumus V sama dengan S dibagi T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi jaraknya adalah 180 meter dibagi waktu 30 second. Jadi hasilnya 6 meter per second. Gerak lurus berubah beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan mengenai gerak lurus berubah beraturan. Misalnya, pada sebuah mobil yang bergerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak dalam lintasan lurus benda mengalami perubahan kecepatan beraturan, baik dipercepat maupun diperlambat. Ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan. Pertama, gerak yang kecepatannya berubah. Nah, dalam kasus ini, perubahan kecepatan bisa positif disebut percepatan dan bisa negatif disebut perlambatan. Rumus gerak lurus berubah beraturan. Rumusnya itu ada 3. Yang pertama itu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Rumus yang kedua ada S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Rumus yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A kali S. Nah, untuk keterangannya, VT itu adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah 1 sekon meter per second. V0 itu kecepatan awal, A itu adalah percepatan, T itu adalah selang waktu, dan S itu adalah jarak tempuh. Contoh soal, benda yang semulanya diam didorong sehingga bergerak dengan percepatan tetap 3. Berapa besar kecepatan benda itu setelah bergerak 5 second? Nah, jadi awalnya benda itu diam, jadi V0 sama dengan 0. A itu adalah percepatan sama dengan 3. T itu adalah selang waktu sama dengan 5. Kecepatan benda setelah 5 second. Jadi kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah A dikali T sama dengan 0 ditambah 3 dikali 5. Jadi hasilnya 15 meter per second. Nah, jadi itulah penjelasan saya mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.